Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, jam 12 pagi, lewat 43 menit sampai 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya. Kalau Anda menghubungi saya, boleh kirim pesan saja ya. Nanti baru saya telepon Anda balik. Oke. Nomor telepon saya, nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Sorry. Nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Hari ini posting saya dengan judul Belajar dari Sejarah Freeport. Wow. Saya pernah baca artikel tentang Freeport ya, perusahaan penghasil emas terbesar di dunia ya. Kan Freeport kalau nggak salah nomor 5 ya, nomor 5 atau nomor 4 ya, penghasil terbesar emas di seluruh dunia ya, yang berlokasi di lokasi Papua, Indonesia ya. Jadi gini loh, awalnya ini kita flashback ke belakang ya. Sebelum Indonesia merdeka, ada seorang indigo dari Belanda, orang asli Belanda ya. Indigo itu bukan cuma di Indonesia aja, di Belanda juga ada. Dia diberi, kalau saya kan diberi kemampuan mendeteksi sumber minyak bumi. Yang orang Belanda ini Tuhan kasih kemampuan mendeteksi menterawang letak cadangan emas. Lalu orang Belanda ini menawarkan ke beberapa swasta di Eropa, di Belanda, terus ke pemerintah kerajaan Belanda saat itu ya. Dan itu memang diketawain. Saat itu sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum tahun 1945 ya, jauh sebelum ada YouTube, jauh sebelum ada Facebook, bahkan jauh sebelum ada media sosial. Media sosial saat itu cuma koran dan majalah. Orang Belanda ini tetap tawarin, tapi akhirnya memang dihina, dilecehkan, dianggap apa ya, ya kayak gitulah, dibully lah. Tapi ada wartawan yang melihat ini, lalu menawarkan orang Belanda ini yang indigo ini, Pak boleh nggak hasil Bapak ini kita bikin sebuah buku. Akhirnya daripada sama sekali nggak ada, maksudnya daripada dicuekin, ya udahlah, akhirnya orang Belanda ini yang indigo ini dia bikin buku. Dan nulisnya sih wartawan ya, karena kan memang wartawan kan hebat gaya menulisnya ya. Lalu dibikin buku, tapi bukunya ini nggak jadi bestseller ya, nggak meledak, maksudnya nggak laris manis ya, biasa-biasa aja. Tapi memang buku ini memang sempat tersebar di seluruh museum-museum di negara-negara Eropa dan di negara Amerika ya kan. Terus akhirnya kita lompat ya, setelah Indonesia merdeka ada sebuah perusahaan ya, ini cikal bakal yang akan mendirikan Freeport ya di Amerika. Itu perusahaan itu yang mau bangkrut ya. Perusahaan itu memang saat itu di antara peralihan zamannya Presiden Soekarno ke zaman peralihan Presiden Soeharto ya, peralihan ya. Perusahaannya itu memang mau bangkrut ya, perusahaan tambang dia mau bangkrut. Akhirnya pemiliknya itu sering, istilahnya itu sering merenung di kafe, kok perusahaan gue udah mau bangkrut, karyawannya lumayan banyak gitu. Akhirnya temen dari pemilik perusahaan itu datang, kasih buku yang karangan wartawan Belanda itu, yang dari yang indigo, yang bilang ada cadangan emas di Papua. Awalnya memang pemilik perusahaannya itu nggak percaya, masa sih
Masa? Karena kenapa? Orang negaranya itu Belanda, yang orang indigonya itu nggak percaya, makanya dibully habis-habisan. Tapi kata temannya itu, kamu selidikin aja di Papua itu, kamu selidiki, ya kan, nggak salah, ya kan. Andai kata pun bilanglah sepahit-pahitnya hasilnya zong, kosong, paling enggak kan kamu sudah berusaha berikhtiar, ya kan, buat menyelamatkan perusahaan kamu itu. Akhirnya dengan sisa-sisa masih uang, ada sisa-sisa sedikit itu, perusahaan yang Amerika itu datang ke tanah Papua. Saat itu lagi peralihan ya, dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto ya. Akhirnya selidikin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata memang benar di Bukit Tembagapura memang benar itu ada cadangan emasnya banyak banget. Sampai yang perusahaan yang mau bangkrut itu yang di Amerika itu kaget. Dibilang, aturan namanya jangan Tembagapura, emas pura. Karena kenapa? Itu gunung yang gede itu, emas isinya. Wow. Wow. Lalu karena sudah dapat cadangan cadangan emasnya itu, lalu pemilik perusahaan yang dari Amerika itu balik lagi ke Amerika, mendekati pemerintah Amerika itu, minta izin untuk menambangnya. Saat itu sudah peralihan ya, dari zamannya Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Kalau Presiden Soekarno kan memang anti terhadap investor ya, karena pandangan Presiden Soekarno itu anti kapitalis, anti neoliberal ya kayak gitulah, itu politik lah. Akhirnya ketika presidennya sudah ganti, presiden jadi Presiden Soeharto, perusahaan ini yang mendekati ke pemerintah Amerika Serikat, dan pemerintah Amerika Serikat saat itu mendekati presiden baru Indonesia ya, Presiden Soeharto. Lalu Presiden Soeharto mengizinkan menambang perusahaan emas. Maka lahirnya Freeport. Itu sejarah Freeport. Jadi Freeport lahir dari pemikiran orang indigo Belanda ya, yang tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Andai kata saat itu pemerintah Belanda menerima pemikiran indigo yang orang Belanda itu, bukan Amerika yang menguasainya, tapi negara Belanda. Maka Belanda nyesel, gondok. Wow. Gondoknya 7 turunan, 3 tanjakan, 10 naikan. Iya. Makanya jangan pernah meremehkan hasil terawang orang indigo. Sekarang Freeport memang sudah boleh dibilang 50-50 ya, kalau nggak salah ya. Tolong ralat kalau saya salah ya. Udah 50-50, jadi 50%-nya sahamnya punya pemerintah Indonesia, 50%-nya sahamnya dipunyai masih tetap pemilik lama itu ya. 50 nggak salah ya. Kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Jadi dari sejarah Freeport ini kita belajar loh. Kita belajar bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih izinkan, diberi kemampuan untuk menterawang. Kayak sejarah Freeport itu, yang orang Belanda itu diizinkan untuk menterawang sumber emas. Walaupun indigonya itu dihina, dibully oleh bangsanya sendiri, bangsa Belanda. Tapi memang ada wartawan yang tertarik lalu menulis kisahnya itu, lalu dibuatkan sebuah buku. Dan bukunya ini dibaca oleh orang Amerika. Dan diteliti sama orang Amerika, dan beneran sumber emas yang terbesar nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia ya. Wow. Lalu apa hubungan dengan saya?
Ya saya nggak ada hubungan dengan Freeport, jujur saya nggak ada hubungannya. Tapi ini hampir-hampir mirip dengan kisah saya ya. Tapi semoga sih tidak seperti kayak orang indigo Belanda itu ya. Tuhan memberi saya izin, Tuhan memberi saya anugerah kemampuan mendeteksi sumber minyak bumi. Saya berhasil mendeteksi sekitar 500.000 titik letak sumber minyak bumi yang belum digarap. Ayo pakai jasa saya. Siapa tahu saat ini Anda punya perusahaan minyak bumi yang lagi kembang kempes seperti kayak awal-awal yang pemilik Freeport itu yang lagi kembang kempes gitu. Maksudnya udah mau ya kayak gitulah. Kalau bahasa Jakartanya mati nggak mau, hidup pun nggak mau. Jadi serba salah, maju kena, mundur kena, itu kalau bahasa filmnya Dono Kasino Indro ya. Jadi gitu. Ayo pakai jasa saya. Kalau negara Indonesia mau pakai jasa saya, welcome. Kalau swasta Indonesia mau pakai jasa saya, welcome. Ayo. Kalau negara asing mau pakai jasa saya, boleh. Atau pihak asing boleh pakai jasa saya. Saya punya hasil, saya berhasil menterawang sekitar 500.000 titik letak potensi sumber minyak bumi yang belum digarap loh. Kalau satu titik itu berhasil membangun satu kilang minyak bumi, berarti ada potensi sekitar 500.000 kilang minyak bumi yang akan berdiri. Wow. Wow. Yuk, kita boleh curiga. Sekali lagi memang kita boleh curiga. Karena kalau nggak ada curiga juga nggak boleh. Tapi kalau terlalu curiga juga akhirnya rasa curiga itu makan Anda. Ya. Kalau Anda masih ragu-ragu Hadi Siantar ini indigo atau enggak? Oke, sekali lagi saya menjelaskan ya. Anda datang ke tempat saya face to face ya, nggak bisa melalui telepon, nggak bisa melalui surat, nggak bisa melalui email. Lalu saya akan terawang penyakit Anda. Saya akan tulis di selembar kertas, lalu kertasnya saya masukin ke amplopnya saya lem. Lalu Anda general check up di rumah sakit terbesar di Indonesia ya. Kalau saran saya sih Anda general check up di rumah sakit Indonesia saja. Karena Anda nggak perlu repot-repot bikin paspor lagi, ajukan visa lagi. Biaya nginep di luar negeri kan mahal. Hasil general check up-nya biaya Anda ya. Lalu Anda setelah selesai general check up, Anda bawa ke dokter di rumah sakit tersebut. Minta tolong diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Karena saya tidak mengerti bahasa kedokteran, oke? Saya tidak mengerti bahasa medis ya. Terus ketika hasil general check up itu diterjemahin dalam bahasa Indonesia, lalu cocokkan. Dari 10 terawang saya bilang 3 aja yang benar. Berarti Anda layak boleh percaya bahwa saya indigo. Bukan katanya. Hasil general check up dengan hasil terawang saya Anda punya penyakit ini. Masa Anda mau bantah hasil general check up di rumah sakit? Kalau Anda mau bantah, Anda masih nggak percaya, Anda percaya sama siapa lagi? Percaya sama kodok berjenggot atau kucing meliuk-liuk atau belut menari-nari? Ayo belajar dari sejarah Freeport berdiri itu. Akhirnya memang berbuah manis ya. Karena kenapa? Pendiri Freeport saat itu ketika dapat kabar dari temennya, lu coba aja, andai kata pun zong kosong, lu udah berusaha, daripada lu nggak berusaha sama sekali. Akhirnya pemilik saat itu ya, pendiri Freeportnya teliti, oh iya ternyata ada emas. Nah lalu pemilik Freeportnya balik ke Amerika, minta Amerika kerjasama sama Indonesia kayak gitu. Saat ini saya nggak menawarkan emas ya, enggak. Tuhan hanya memberi saya kemampuan mendeteksi sumber minyak bumi. Ayo pakai jasa saya. Ini nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya ulang nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Kirim pesan saja melalui WhatsApp ya. Jadi judul video saat ini adalah belajar dari sejarah berdirinya Freeport.
Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Terima kasih. Salam Rahayu. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam Rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.